Astagfirullah al-jim al-jalla ilaha illa wa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Muhammadin ila hadratin jami' ashabi Rasulillah jami' awliillah muslim wa wali biha wa li arwah abaina wa ummahatina wa ajna jaddatina wa syakhina wa muallim jumstajina wa ikhwan awladina wa asyiratina wa li jami'il mu'minina wal muslimina wal muslimat wa sunnah hajil mu'allim si haji badruddin. Saya undillah dengan al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima uglika wal khatimi lima sabaqa nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-ajib. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah pada saat ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kesehatan kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman dan Islam semoga ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan kita selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kehibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarganya dan bagi orang-orang yang mengikutinya pada saat ini hingga masa yang akan datang. Adapun kemudian daripada itu dan sunat tatkala hendak mulai ihram membersihkan badan dan mandi, kemudian lalu memakai kain putih sehelai buat tapih untuk lakiannya lah. Nah, dan sehelai buat selendang. Kalau babinan itu kan ada seperti lakiannya lah, boleh aja pakaian biasa, cuma seraba putih. Tapi kita lihat, wah ini macam-macam warna-warni lah. Udah memakai apa? Babinan yang umrah itu nang tawaf sa'i kita lihat. Padahal di orang Bahari itu kebanyakannya pakaian putih. Oleh bajunya, apanya, kerudungnya, segalanya itu putih. Wah ini warna-warni. Mau dia makan juga ya lah, bebelang-belang. Nah, jadi arti sunat tadi, pakaian putih itu disunatkan ya lah. Arti sunat itu kita mengerjakan dapat pahala, meninggalkan kada berdosa. Tapi lebih baik kita mengikuti seperti yang disunahkan itu. Nah, seraba putih pakaian. Dan bedanya lelakian sama babinan itu, kalau lakian kada boleh selawar sempak ya lah. Sahale selendang, sahale sarung yang kada berjahit. Tapih pun boleh juga, tapi putih. Kita lihat itu orang-orang India, orang-orang luar itu kadang-kadang tapih aja, tapi tapih aja putih di rantasnya. Namun berjahit itu kan ada damnya bila kita memakai pakaian berjahit ya lah. Nah, jadi harus itu di rantas ya lah, diulahnya selendang, diulahnya sarung. Tapi warnanya putih. Nah, bagus. Jadi sunat kita pakaian putih tadi memakai ihram. Dan babinan pun seraba putih juga. Itu dapat pahala. Mungkin ada melihat orang lain pada putih pak itu kan. Itu ya seserah pemahamannya aja lah. Orang-orang luar kita lihat itu. Dan kadang-kadang orang kita itu ikut-ikutan juga. Yang ada lagi putih itu. Warna-warni. Ya kalau baju seragam tuh wajar ya. Pemain datang, hendak bulik dipakai atau hendak keliling-keliling kota Mekah atau kota Madinah. Nah, jadi sehelai selendang, sehelai sarung. Jadi lakian tuh ada pakai sarung sempak. Nah, kalau bin itu biasa
hanya pakaian putih aja berbedanya. Kemudian lalu memakai kain putih selai buat tapih dan selai buat selendang. Dan sunat mengerjakan kalau sudah kita bersih-bersih, mandi, berwudu, apa yang harus kita lakukan. Misalnya kita dari Jeddah masuk ke Mekah. Nah, jadi nang mandi bebersih tadi itu di Jeddah lah. Kalau misalnya langsung ke Medina, beberapa hari kita ke Medina, kalau kita hendak masuk ke Mekah, lalu mulai di hotel aja mandi bebersih, bahkan bisa kita pakai ihram berdahulu. Kadang hadang di tempat mekat tadi di Bir Ali. Kalau di situ kita mandi segala macam, kurangnya antrian. Nah, bisa kurangnya banyak rombongan pulang kita lah. Bantri masuk jamban segala macam. Ada karuan ya lah, tapi mandi di hotel aja bersih. Nah, sembahyangnya itu padanya umpamanya di Bir Ali aja kena. Sembahyang sunat 2 rakaat. Nah, ini ada sunat ihram. Kebanyakannya orang kadang menggawi ini. Jadi dalam manasik inilah sembahyang sunat, sembahyang 2 rakaat sunat ihram itu sudah kebiasaan kita. Orang Banjar jarang. Nah, lapasnya yang bagusnya itu di Bir Ali aja masuk ke dalam itu, ke dalam masjid itu sembahyang kita kan masing-masing. Sembahyang sunat ihramnya, lapas niatnya. Terus ada sunatul ihram ra'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Karena kadabi imaman lah masing-masing. Sembahyang sunat ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi setiap kita hendak mengambil umrah atau mekat itu, di tempat mekat itu kita sembahyang sunat ihram 2 rakaat. Kemudian orang yang mengerjakan haji tamattu atau lalu berniat ihram, ini lapasnya. Nah, lalu sudah kita sunat ihram 2 rakaat, lalu di situ di tempat mekat tadi saya masuk ke Madinah lah, langsung ke Madinah. Nah, di Madinah itu kan kita hanya ibadah setiap waktu. Mungkin ada dibawa jarah ke kebun kurma lah, ada hari-harinya itu. Kemudian dibawa melihat Masjid 7 biasanya. Wah, dia kan ada lagi Masjid 7, 6 aja itu. Terutama di Madinah itu adalah nah kita utamakan itu seberulang-ulang kita ke Masjid Kuba. Nah, Masjid Kuba ini itu masjid yang awal Nabi datang dari hijrah Mekah ke Madinah itu membina Masjid Kuba. Karena sembahyang di situ kita berwudu dari rumah langsung ke Masjid Kuba sembahyang 2 rakaat sama pahala umrah. Nah, kadang-kadang orang jarang itu pikir itu. Jadi kita mestinya 2 kali, 3 kali sama 3 kali berumrah sudah kita. Pahalanya itu. Amun kita berumrah kan pernah nekat dulu dari misalnya kalau di Mekah itu Tanim, Tulak atau Naim. Terus kita bayar ongkos mobil pulang pergi. Kemudian naik ke masjid. Nah, sembahyang tahiyatul masjid. Lalu kita sembahyang sunat ihram 2 rakaat di situ. Ibadat belum digawi di hotel. Lalu yang sembahyang berniat di situ. Umrah lalu turun, tawaf sa'i, cukur. Nah, artinya pekerjaan kita tuh mungkin udah tuntung sejam 2 jam. Kalau situ hanya 2 rakaat kita sembahyang di Masjid Kuba itu, biasanya kita dibawa sekali aja situ. Nah, jadi kita bisa bahasa Arab atau bahasa Inggris, supir itu banyak ajanya yang bisa bahasa Inggris. Apalagi orang India, orang Bangladesh, banyaknya kebanyakan. Cuman kalau bahasa Arab tuh ya boleh kita juga. Seperti paling anak ibu ruh Masjid Kuba Kampulus. Aku hendak pergi ke Kuba Kampulus. Ruh Tirja. Jihaban wa yaban ya lah. Jadinya kadang-kadang dipintainya kita hamsin diri adanya. Saya diparahkan 25. Ini orangnya berlima, berenam kan. Tinggal kelak. Ini mah dia ngeja. Lalu kita naik serombongan, punya orang berapa, berenam. Cari motor buat berenam ya lah. Jadinya hamsin dia atau sitin dia kan murah gitu. Karena pulang pergi. Kalau nya separan aja larang ya lah. Itu kadang-kadang pasarannya itu ya sekitar yang tadi aku dipintai 50 rial. Kadang-kadang hendak ke pasar pulang pasar kurma halagah 20 rial ziyadah jadinya. 75 kan ada papa. Nah ada duitnya beri lah. Sampai kita bulik kita bulik ibarat kada ke hotel kita haram aja kita masjid Madinah Masjid Nabawi di antaranya bukan di halaman tuh
Cuma kita ingat akan kita bulik ke hotel. Hotelnya jalan mana. Kalau aku di Madinah tuh lihat hotelnya di sini, keluarnya tuh ada masjid apa di situ. Nah, jadi kan bila bulik situ juga menuju masjid tadi ada mau sasat. Karena bila kita tersasat jauh lain, bisa jauh kampungnya ya lah. Jadi ngatakan mulai keluar dari hotel tadi lurus. Nah, di tengah ada yang dibaca-baca nanti di matanya nih hotel apa nih. Cuma hotel kita hafal dulu ya lah. Sama sudah lawas itu ya ada apa lagi jalan mana boleh. Atau Jamban. Bahkan luar daripada hotel tadi kita pas Jamban di muka Medina ada nomor-nomor lah. Nomor 12, nomor 4, nomor 2. Jadi kan budiknya harus nomor 2 ini. Karena jadi kan mau sasat ya lah. Nah di jalan tadi ada patokannya masjid Ibu Mamah. Nah jadi aku pas keluar itu melewati masjid Ibu Mamah ke masjid. Jadi budiknya tuh karena mengatakan masjid Ibu Mamah kada nyimpang kanan kiri. Nah bisa biarpun kacarapan kita lawas di situ karena Madinah ini orang padat bisa kita bingung ya lah. Nah jadi kadang-kadang setahun aja aku 4 tahun kayak itu banyak pernah perubahan. Sudah hafal dulu dan jalan-jalannya tuh hafal, tapi yang didindingi oleh bangunan masjid. Nah asalnya di Jabal di Sep Ali itu kan di Maulid Nabi itu asalnya tuh rumah-rumah di situ. Sekarang dia lagi rumah-rumah ini. Nah jadi bingung gitu ya Allah. Biarpun laos di situ, apalagi hanyar. Nah jadi masuk ke masjid, umpamanya langsung ke Madinah lah, beberapa hari di Madinah lah. Nah jadi dia sponsor kita mau pulang ke Mekah. Nah berarti umrah tuh ya lah. Nah karena mandi bersih-bersih. Biar ada usaha diperintahkan tetap siap pakai ihram, sudah bersih berwudu, hendak sembahyangnya di hotel kan Bapak sunat ihram, hendak sembahyang di Bir Ali kan Bapak ya lah, tapi sudah siap kita. Kada abu terus mandi apa. Ini ada juga orang mandi di situ, pakai ihram di situ, tunggu menghemat waktu ya lah. Jangan buat kita pelambatan di kampung situ dilajui. Jangan dibawa lagu di kampung ya lah. Karena kita 4 orang. Nah membawa ini kan bisa jauh pusang ya lah. Sidin aja jangan dihadangi aja belum lagi. Kita harus siap. Pakai ihram jadi kita ubah malas tadi jadi rajin ya lah. Jadi ubah itu nah pakai ihram mandi bersih wudu ya lah, pakai ihram ya lah. Nah saya sahur jadi naik ke motor itu kita menuju Bir Ali aja. Nah sampai di Bir Ali kita balom sembahyang sunat ihram gak bisa itu. Atau tahiyatnya panjangnya dihadangi buahnya aja. Sunat tahiyat masjid dulu, setiap masjid itu kita dapat apa kita ngerjakan sunat tahiyat masjid 2 rakaat ya lah. Nah hanya sunat ihram 2 rakaat hanya kita niat di situ. Nah niatnya sama seberataan ini bilanya kata kejarana dari bila alik sama itu juga. Nah itu umrata wa haram tubiha lilata. Ibarat kada hafal nang itu umrata wa haram tubiha tadi langsung mana aja sejak mengerjakan umrah dan ihram dengan dia karena Allah Ta'ala. Atau disingkat sejak umrah dan ihram karena Allah Ta'ala. Nah itu niatnya terpakai itu. Setiap mengambil mekat itu sama aja. Di Tanim kah, di Jarana kah, atau di Hudaybiyah kah, di Mekah itu sudah. Nah sudah itu tuntung kita pakai niat tadilah lalu turun ke motor ya lah ke base ditakuninya lagi sudahkah berniat ya deh. Nah, karena ada yang membawa itunya teliti benar ada juga yang kadang gitunya aja dianukannya lah niatnya kan daripada kan ada juga itu. Jadi kita sudah tahu ilmunya ya lah jangan tertinggal niat dari tempat nekat tadi. Nah maupun kita berada dari Madinah menuju Mekah atau dari Jeddah menuju Mekah atau sudah ada di Mekah kita ke Tanim, Jaranah, Hudaybiyah. Tapi Hudaybiyah ini jarang diambil orang nekat di situ. Nah, kalau dari Mekah berarti yang paling parah Tanim dulu lah. Tanim. Kalau saya 8 pal kan 6 pal itu. Nah, jadi kalau Jaranah itu jauh sedikit. Itu tempat nekat yang sering dipakai orang-orang yang Mekah atau orang-orang luar masuk kita orang Indonesia. Kalau Hudaybiyah itu saya ingat aku sekali aja pernah aku ada masih Tanim juga. Tanim. Jadi di Jaranah masih Jaranah. Ya. Ya. Cuma kan di Bengaran udah kita tambat nekat kita mana Tanim. Anak Ibroroh Tanim. Bawanya kita naik Tanim. Anak Ibroroh Jaranah.
Nah di bawahnya itu jalan Hudaybiyah. Kan Hudaybiyah itu waktu Nabi kan dilarang kalau untuk masuk ke Mekah waktu itu. Jadi Nabi dicegah ke beperayaan Nabi. Maka dia jadi tempat mekat di situ. Nang dia gantiannya tadi nang kada jadi umrah tadi boleh ke Madinah Nabi berwudu dalam keadaan wudu syaratnya berwudu dulu dari hotel itu jangan batal masuk ke masjid Kuba tadi sekali 2 kali tapi yang di bawahnya sekali aja itu kegiatan kita aja dan yang ada memadahkan memang di hadis itu barang siapa sembahyang masjid Kuba itu 2 rakaat dia beli 3 rakaat kalau kita sembahyang situ kan mahdangi aja motor kalau taksi ini kan orang kadang-kadang kita diberinya situ ke rumah apa banyak teh ya lah pokoknya ada sedekah tuh semotoran di situ sebuah hari kulihat 3 kali aku situ ada orang terjadikan apa itu nang kurma apa kok kurma anom kabolah nah orang karena mau berenakan dia jadi aku cariakan di situ pas orang kita aja berjual udah tuh tercariakan untuk tiga kali hanya tamu itu 2 kali kadeda ada jual dia alhamdulillah pasanan orang di jadi sudah masuk kita tadi Masjid Kuba itu lumayan lah dari umbayang itu masjid nah sama saja dapat pahala umrah tuh ya lah begitu waktu kita mestinya pagi lah termasuk apa duha 2 rakaat kan sekurang-kurangnya duha itu sampai lebih kan asalnya masuk Johor aja sembayang apa kita apa hajat ada apa siang boleh aja sembahyang hajat itu apa keperluan kita sembahyang duha tuh sampai kalau saya 12 rakaat ya lah israk tuh biasanya bersubuh tapi orang Arab banyak bingung bersubuh 6 berapa itu kita sembahyang dia ada lagi sembahyang ya lah tapi kita kan kebanyakan jarang orang menggawe sembahyang israk itu jam 6 berapa itu nah tapi itu kan gawian para wali-wali itu sunat aja dijadikannya wajib apalagi ini wajib nah sudah kita niat umrah tadi baik di apa di misalnya atau di Jarana sama aja atau di Bir Ali itu umrah tahu haram tuh biha ini terpakai menurang haji kan sekali aja niat haji kala coba haji dan ihram karena taala sumur hidup bawa niat hari ke-8 itu atau ke-9 tuh hendak ke ada lagi kala kalau umrah ini kan boleh ulang karena niat itu jujur kalau lain lah sudah niat itu tadi lalu naik ke mobil ke bus menuju ke Mekah. Nah, lalu napas sudah sampai di mobil tadi kita talbiyah baca talbiyah jalan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, musim haji nih di sepanjang jalan orang bacaan itu. Kalau ini kita para sampai aja dibaca itu. Semestinya kita sudah menganun niat tadi sepanjang jalan mesti baca. Kemudian kita kata apa diam hati aja baca itu. Dan baca selawat sama sambung ya lah. Daripada kada guring juga sambil beberapa jam 4 jam ya lah. Di dalam bus kalau hanya bebasnya 4 jam 5 jam dari Madinah ya lah. Nah kalau tanah itu para kerja 8 tadi awan kalau berapa 12 kah hasilnya 12 kilo kah kada sampai aku nih orang situ. Cuma semat aja datang situ. Nah jadi membaca selawat, baca doa diulang-ulang. Lalu ada doanya Allahumma as'aluka ridhaka wal jannah. Mudah doa kita bulan puasa ya lah. Lima as'aluka ridhaka wal jannah wa ajuka sakhatika wan nar. Kalau kita dari Madinah guru di mana kan ambil mikatnya biasanya? Oh dari Madinah itu 3 pal dari kota Madinah itu Bir Ali. Oh di Bir Ali. Di Bir Ali. Biasanya dibawanya ke Bir Ali langsung kan? Bawa pasti pas parapetan M aja kan nanti ngambil mikatnya. Kada mesti dibawanya Bir Ali dulu. Oh Bir Ali. Bir Ali sekali dulu kan dari Bir Ali itu masuk Makkah tuh sekali umrah sudah. Oh, ya nah, sekali umrah sudah. Pada Sabtu sudah melakukan ihram. Sudah niat di situ. Ya. Ya, jadi ya. Cuman kadang-kadang pemimpinnya kan ada membaca para sampai aja kadang ada dibacakannya itu. Padahal mesti semuanya jalan tuh kita suruh itu. Dalam hati, ya dalam hati kita kadang kalau mau ikuti kita kadang mimpinnya lah. Mungkin nggak kalau kebanyakan 4 jam itu cara apa mungkin uyuh lah kayak itu lah. Padahal kan Madinah masuk ya 3 pal dari kota Madinah itu pas sampai masjid sunyiannya mekat orang masuk ke di Bir Ali itu. Dia dari Yaman, kita Indonesia, Singapura
sama sana. Baik orang Madinah juga hendak di situ juga. Nah, jadi sama. Jadi turunnya bersusun banyak. Tapi ada juga nang apa dari waktu maghrib sembahyang. Ada waktu di situ sembahyang waktu kita dulu asar kalau begitu bu. Masuk dari tulakan dari hotel itu menuju ke Bir Ali itu asar. Jadi jalan malam kami. Jadi sembahyang maghribnya bisa di situ. Kalau ini lambat tunggu-tunggu. Jadi kasar aja tuh sembahyangnya tuh. Bila maghrib 3, isya 2. Nah, jadi dalam perjalanan tuh terpakai kasar, kada harus sembahyang siap waktu kita kada motor kada bertahan lagi. Semuanya jalan. Terpakai itu nang aku sembahyang maghrib itu 3 rakaat dihimpun dengan isya. Nah, kalau johor, aku sembahyang johor 2 rakaat kasar dihimpun dengan asar. Karena sebaliknya sembahyang lekamat lagi, sembahyang asar dihimpun dia balik itu aja. Artinya dimajukan bila asar ke johor itu jamak takdim. Bilanya kada sembahyang johornya tuh dia pada asar itu takhir, diludiakan. Nah, dan sunat banyak-banyak membaca talbiyah. Kan memang disuruh ya Allah. Yang baca nang sunat tadi dapat pahala. Diam kada dapat ya Allah. Hingga sampai mengerjakan tawaf rukun, sampai kita ke Masjidil Haram tadi bertahan. Nah, jadi kadang bawa kena. Kadang-kadang mungkin ada juga dibawanya dulu apakah hotel lah bagi-bagi bagi kamar. Nah, jadi itu masih ihram tuh kita tuh pakaiannya ya lah dan kamar masing-masing diberinya kuncinya apanya. Wah ini kan ada pakaian kunci lagi pakaian mode apa kartu ya lah. Bila dia ambil tuh pajak lampu kadang kalau dibuka lagi dia gatokan aja kita menyala. Nah, sudah lawas pang itu mungkin 2000 berapa sudah tuh. Majulah sudah kada cara bayar. Jadi bila tuh laksanakan ada siapa nang ditinggal kalau sekamar 2 kamar itu kalau hilang apa di anu tempat apa naruh kunci apa informasi kan ya itu. Nah menunggu tuh ada kena lakian binian situ. Jadi ingatan nomornya aja. Nomor 100 ya kita. Dia tahu juga Mia, ragam Mia. Dia 105 Mia wa Hamsah. Nah, atau 110 nya tahu aja banyak nama biasa bahasa Indonesia. Nya kebanyakan orang kita belajar lah. Dan wajib memelihara diri daripada segala yang diharamkan. Nah, jadi tena waktu ihram tadi itu sudah juga dibaca tapi kita ulangi lagi lah. Waktu ihramnya nah, larangan ihram aja. Satu mencabut rambut jangan nyala atau bulu badan atau menyaki rambut kepala atau janggut atau kumis. Kan kita ini kada ada janggut ya Allah. Ada beganangan. Bulu dipotong ya Allah. Keempat memotong kuku. Nah, jadi kan tulak tuh kuku dipotongin lagi. 6 hari bisa aja panjang ya lah. Kan ada aja besangu apa di sini yang ada orang menjual ke tempat kuku tuh. Dan bersuka-suka dengan perempuan waktu syarat sahwat kada boleh waktu ihram itu. Ada akad nikah ya lah kawin. 6 perempuan haram menutup muka. Jadi hati-hati muka kita mazhab Imam Syafi'i boleh membuka muka 2 tapak tangan lah dalam sembahyang itu. Tapi jangan ditutup. Kalau orang Arab nih mukanya tutup kan mazhabnya lain. Tutupnya ada karena ada damnya kalau nutup muka bebinian. Sengaja atau kada sengaja kan ada pakai maskara ya Allah. Nah, jadi kada boleh bebinian selama berihram tadi kada tuntung lagi tawaf sa'i jangan ada tutup muka. Dan lelaki haram menutup kepala. Kepadanya pada musim dingin kapal yang ada di andak kayak sedemut salenang tadi di kepala ya lah atau ada orang juga kopiah dan memakai pakaian yang menyerung badan. Jadi kada boleh selawar ya Allah. Atau sarung tadi jahit. Nah, ada sanksinya saja itu hanya umrah tapi ada sanksinya. Tujuh memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian ini tuh waktu sudah kita berniat berihram. Waktu ihram tadi berniat kalau sudah selesai cukur itu tahalul sudah ada jadi masalah lagi atau belum berniat memakai wangian atau rambut buat apa kita. Jadi ada juga orang boleh memakai wangian kita kada umpat ya Allah. Kita memakai wangian di awak tapi ngarah nak bau umrah itu mengkawa jangan tercium juga baunya ya Allah. Apiklah sedikit. 8 membunuh perburuan binatang darat yang tidak mungkin bahaya itu ya Allah karena di gunung-gunung itu banyak. Kalau misalkan guru misalkan ya takut. Ya.
Kan ya kan sudah pakai pakaian ihram. Ya, ya, ya. Belum ikat lagi, baru harumnya di situ. Tapi kan belum ihram nih. Belum berniat. Belum berniat. Kada apa. Pas karena inya mengambil mikat kan sudah niat ihram. Iya dah, nambah. Masih tersisa bau yang bekas wanita. Ada apa? Karena emang di luar. Iya. Di luar pada niat. Niat. Bila belum meniat tuh mandi kayak sabun berapa kan harum sabun pula. Oh, iya. Atau minyak rambut kada apa. Nang sanksi tadi sudah nama itu. Oh iya, sudah mengambil. Mudah kita sudah usalli kala. Nah, sudah. lalu banyak garu batal kala dalam sembahyang. Ama kawat tuh ya apik masih sedikit jala. Berapa jam ada kita padanya semalaman jala sampai ya mengkawa jala. Tapi kadang-kadang dilarang tuh kalau sudah nang sanksinya itu sudah kita niat pakai ihram. Nah itu umrah atau orang sudah niat itu dari sebelum niat itu kan ada sanksi lagi. Kalau Bang Guru kan ada orang yang dia sudah ihram kan berikat pinggang itu boleh lah itu lah. Kalau ada bahari itu kan setahu aku lah supaya jangan kena sanksi ya. Ujung pandang ini kan dikeluarkan, tapi ini berasok ke inilah berasok lah. Orang bahari keapikannya tuh ada pendeng kita kulit kelak. Manunnya tetap aja tapi ujungnya ini kan di hukumnya tuh kadang menyarung. Cuman ya kalau ini aku anggap itu kalau orang berjual itu untuk akhiran berarti itu mesti sepakat ulama tuh. Karena kalau kayak itu kita bisa dulu ya. Mungkin ada lil darurahnya lah. Mungkin ada sebab akibatnya itu kan. Coba banyak ada dicocokkan di ujungnya tuh. Bisa aja kita punya longgar anunya nih. Nanti cocokan anunya tuh bisa terlalu kali kita. Ada kan berasok ini. Kan heran di bedi kadang-kadang ada pending tuh di badan berasok ini. Aku ada tuh jo. Aku pakai ya itu apa ya. Karena itu sudah khususan untuk berumrah. Mungkin pendapat ulama itu sudah sepakat ketika kedawaan orang membagi. Yang biasa bisa ada kawan. Tapi dikeluarkan orang ujungnya itu. Jangan dimasukkan di dalam ada kalian kita mencocokkan kita bersawar aja. Simpon gitu nah. Jadi mesti terbuka itu. Anggap pada itu sama aja tuh ialah punya istilahnya tuh. Cuma ujung itu, cuman orang bahari itu. Tapi wah ini kan kita lihat itu masih ada diberi. Kayak heran masih ada nambah rasok ini. Berarti kira-kira sudah halal aja. Kira-kira mungkin sudah mendapat ulama tuh karena lil mudarat. Mudarat itu kan bisa sesuatu larangan kan bisa dibolehkan. Saya kita berjalan di padang hutan, tiba-tiba makanan habis. Kan sampai tetamu orang kan beli dimakan kan sekedar apa tadi? Sekedar untuk menghilangkan bersanggup udah boleh. Buat babi yang umpamanya sebelah aja kalau karena makan babi mati umpamanya jauh perjalanan jauh. Anggapan aku mungkin di daruri itu Bang. Enggak ada pandang bisa tepat ya lah. Nah, tapi yang membunuh binatang ini kan enggak ada lagi mungkin bahari itu. Masih ada manusia. Nah, yang 9 adalah di waktu ihram. Yang belum tadi tahallul lagi. Nah, jadi ini ada sanksi-sanksinya karena ya sanksinya ya lah. Dan setelah naik ke Mekah, maka tatkala sampai ke tanah haram, sunat membaca doa. Nah, jadi kita sudah sampai ke tanah haram ada doanya. Allahumma hajja haramuka wa amnuka. Itu ada di panduannya tadi. Allahumma hajja haramuka wa amnuka faharimni 'alan nar wa aminni min azabika yauma tab'asu ibadaka wa ja'alni min aulika wa ahli ta'atik. Nah, itu ada bacaannya di situ belah masuk tanah haram. Dan terkala melihat Baitullah sudah kita baca dulu lah setiap kali kita masuk ke Masjidil Haram gitu. Sunat kan baca itu. Bila kada dibaca apa kada apa juga tapi karena dapat pahala. Mungkin masih lain kada ada yang lah karena ada Baitullahnya di situ. Tempat turunnya rahmat Allah. Bukan Tuhan, namun maknanya itu rumah Allah ya Allah Tuhan bertempat pada tempat Allah menurunkan rahmat. Anunya takwilnya itu. Jadi bukan buah Tuhan tempat ya Allah. Nah, maksudnya Allah daripada bertempat. Jadi memandang Baitullah itu wujudnya lah 20 rahmat. Nah, sembahyang 60 tawaf 40. Jadi 120 rahmat di dalam Masjidil Haram aja. Dan sembahyangnya pulang 100.000 rakaat. Jadi di situ banyak dapat ya Allah di dalam Masjidil Haram itu. Makanya kita membaca ini kan dapat pahala sunat. Allahumma zid hajal baita tasrifan
wa taqrimu wazid man sarafahu wa azzamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tasrifan wa taqriman wa ta'ziman wa biran Allahumma antas salam wa minkas salam fahina rabbana bisalam. Jadi dulu tuh orang masuk ke Masjidil Haram ini mesti lewat babus salam, kan ada babus salam. Nah ini kan bisa jadi tutupnya situ, di tempat lain dibukanya ialah baca itu kan apa jadi masalah juga. Dan sesudahnya sampai ke Baitullah lalu tawaf. Nah, tawaf itu dinamakan tawaf ibadah. Nah kita hanya datang ialah. Nah wajib atas orang tawaf, hendak tawaf itu kan ada pulang niat pemulaannya tawaf itu. Jadi dinyatakan tawaf itu, tawaf apa niatnya, ialah nak sa'i apa niatnya, itu aja. Bacaannya itu kada terlalu diwajibkan ialah kada ada wajib bacaan harus baca ini, kada ada. Apa yang kita bisa. Nah, jadi waktu tawaf tadi ada aturan, ada 9 wajib seorang tawaf 9 perkara yang sampai batal. Satu suci daripada hadas kecil dan hadas besar ya. Hadas besarnya mungkin kita kada melakukan ialah mesti mandi ialah dulu nak tawaf wudu. Hadas kecil itu batal daripada wudu. Umpama ya kita digatuk orang pang. Nah, makanya orang Bahari itu bertaklid itu mengikut mazhab lain pada Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu kan batal. Kita laki bini kan batal. Amunnya orang mazhab lainnya kan batal. Sudah akad nikahnya lah. Ada kita yang berbeda mazhabnya. Jadi lalu bertaklid. Orang mazhabnya lain. Nah wudu tuh dia buru madahi. Saku bertaklid dengan mazhab. Bukan kita pindah mazhab ada sesaat itu. Nang sulit benar tawaf haji atau umrah. Tapi wah ini kan lebar bana kita jangan tapi hendak parak bana nang padat itu kau aja menghindari. Kadang berombongan orang nyala. Kita nih kadang-kadang dilanggar orang. Tawaf itu ada jalan laju, ada yang sederhana berjalan nyala. Dan kita berhati-hati. Jangan sampai kita menggatuk orang nyala. Bantang-bantang kita yang mengambil misalnya mazhab apa dua pada Imam Syafi'i lalu boleh ya aku nggatuk orang jangan amun orang gatuk kita kada kan nggatuk sekira ada apa ya Allah. Jangan ada niat kita hendak menggatuk orang jangan. Amun aku sebutnya aja bila orang ada batal, aku ada batal juga. Memang apa niat kita lagi? Amun kita ada keuduan, kita tergatuk orang diajak orang batis ya Allah apa tangan. Wudu pulang hanya dua olehan ya Allah. Nah, jadi kada bataklid itu. Dalam boleh kita bataklid itu bukan pindah mazhab ada orang memahami pindah mazhab adalah lain pindah partai lainnya Allah. Yang ini bataklid sesaat aja. Nah, memulai tawaf dari Hajar Aswad berbetulan sebelah kiri badan. Jadi mengirimkan badan dikit mengirim. Maka jangan nak bawa foto-foto apa-apa dulu ya Allah. Sudah tuntung. Nah, ini banyak mana ini Tuhan Arab kada orang Arab ya Allah. Bahasa Silpian dulu ya Allah. Kada lagi kita baca nang bacaan itu. Nah, tawaf itu dalam Masjid Harumnya kadang menagur lagi ini bahari membawa kamera aja gen masuk ikam. Pokoknya diambilnya tuh Bang. Bilanya kita dihampasnya daripada bahari itu kejamnya aturan bahari satahu aku tuh. Wah, ini kan ada lagi yang seberata tanah halus nanggono. Bilanya kita duduk menunggu Masjid Haram tuh madam ajan tuh ada jamaah mulai happy ya lah. Engkau tinggal aja happy jangan dibawa-bawa ya lah. Kalian yang sudah hendak hendak kenang-kenangan ya lah. Nah, sudah tawaf lah. Dihati-akan itu tawaf bujur. Yang ada. Ya, jongkol keliling, sunat tawaf. Nah, ibaratnya ada potong kan ada apa-apa. Karena hendak pasain pulang, tudung pasain, ada apa-apa. Diatur lah waktunya itu. Jangan waktu ibadah itu dicampuri dengan perbuatan dunia ya lah. Ya kan ingatan lagi kita bahwa aku nih tawaf bahwa aku nih sa'i ya lah. Suci daripada najis badan, pakaian dan tempat. Kadang-kadang ada juga orang di penawapan itu kami ya lah. Jadi hati-hati berjalan itu mungkin ada kebanyakan usia musim haji itu ikam kebanyakan usia. Ada yang kada tahu jamban di mana ya lah. Mencari kita bertakun penanya cara apa hanya ke Makkah banyak mana WC. Jadi WC itu hamam. Hamam gitu. Di mana tempat buang air ya lah. Kan tulisnya WC aja. Water close ya bahasa Inggris. Jadi hammam itu jamban betakon hammam ya Abu ya atau ada orang yang sudah tahu ya lah. Padahal kan hendak jadinya sana. Nah, mengirikan Baitullah dalam segala keliling tawaf. Jadi kedak bahu kita nih yang 4 buncu ini harus kiri. Nah, sampai
berkeliling, jangan sampai terlepas lah. Tawaf itu 7 keliling dengan yakin. 6 kah, 7 kah, jadi yakin. Bila ini kurang tambahin. 7 menutup aurat, jangan sampai terbuka dada kita ini waktu tawaf tadi. Makanya ada diselimuti itu kalau yang kita pakai ihram tuh. Keluar badan dari pakaian dari Baitullahil Haram, ada batas, jangan terlalu parak ya lah. Itu dinamai batas itu sejaruan. Yang 9, jangan mengkosot di dalam berjalan, itu akan lagi daripada tawaf, lain daripada tawaf. Jadi aku di dalam tawaf, jangan kan keganangan kampung apa ya kawan ya lah waktu tawaf hayal. Jadi hayalan itu ingat semata-mata aku di tawaf. Jadi ada anak di hati. Nah, lalu mulai tawaf tadi kan, nah ini ada apa niat tawaf, niatun atufa bihajal baitil atiq sab'an kamilan di ta'ala, atau bahasa Indonesia aja. Ya aku tawaf 7 keliling di Baitullah ini dengan sempurna karena Allah Ta'ala. Lalu kita baca, nah pernah baca dulu. Allah minal baita baituka. Nah ada di panduannya tadi. Wal harama haramuka. Kan ada sikung baca, ikan berombongan penyalah nak tawaf sunat aja padanya kawa. Tapi menyaring. Jadi yang lainnya menyahuti. Dan amun kalajuan kalawa. Atau kita misalnya dibuncuk. Kita ada bukunya. La minal baita baituka. Itu mulai sudah kita hendak saya aku tawaf dia betul yang sempurna keliling karena ta'ala. Lalu jalan kita boleh jalan dia baca ini. La minna baita baituka wal harama haramuka. Jadi si kong memimpin la minal baita baituka. Nah ini bacaan menurut menasiknya lah. Wal harama haramuka. Jadi miringkan jamaah. Wal amna amnuka wa hadzal maqamul aizibika minan nar. Nah, lalu sambil berjalan lalu ada buncun yang pertama lah. Ini doa dibaca berbetulan rukun erak. Sudah kita dibuncung apa Hajar Aswad tadi, lalu buncun yang tetamu itu apa ngarannya rukun. Rukun itu artinya buncuk bahasa kita ya lah eraki, rukun eraki buncuk apa erak yang aja. Ini bacaannya nah Allahumma inni a'udzubika minasyakki wasyirki. Amun kita membacakan nonang mimpinnya galeja Allahumma sambil berjalan inni a'udzubika minasyakki wasyirki wan nifaqi wasu'il akhlaqi wasu'il manzari bil ahli wal mali wal balad wal walad. Nah, lalu belum berjalan tanah ini berbetulan mejab itu ada pancoran emas. Dalam pancoran emas berbuncu tadi ada pancoran emas, nah berjulur itu. Memang emas itu. Aku takut ini berapa kilo itu, ada madahkan 25 kilo aja. On kita kampung kita mungkin malam hilang lah. Yang biru 25 kilo dah. Allahumma azillani tahta zillika yauma la zilla illa zilluk waskini bikasi nabika Muhammadin sarabatan haniatan la azmau ba'daha abada ya zal jalal wa ikram. Nah, sudah itu lewat di mijab tadi. Nah, di bawahnya sembahyangan ada kelas itu. Sembahyang sunat bisa di bawah penjara emas tadi. Ini doa dibaca antara rukun sami yang buncun yang sudah lewat rukun eraknya tadi. Allah dan Yamani, bait nusami ini rukun Yamani. Rukun Yamani itu yang kita baca nang Rabbanatina. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa zamban maghfura wa sa'yan maskura wa amalan maqbula wa tijanatan dan tabur. Nah, sampai kita hendak dari rukun Yamani menuju tempat kita meniat tadi. Tempat meniat tadi itu di buka Baitullah lah, antara Baitullah itu kan di antara lawang Ka'bah itu kan itu apa itu ngaran Hijr Ismail apa orang nyambat itu. Rukun Yamani lah. Ini doa dibaca berbetulan rukun Yamani. Nah, kita mulai membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirat hasanah wa qina azabannar. Itu dari sudah kita hendak lewat daripada pintu nang eraknya kita lihat apa Yamani. Nah, rukun Yamani itu kan memang ada di situ. Kemudian ada bau garu di busut orang lah kayak itu. Cium dia bau garu. Harum sampai ini kan dia hilang baunya itu. Nah, di situ banyak mana orang menyamanu di situ. Ibarat hendak juga situ sudah tahu apa aja tentung ya lah. Hanya mengusahakan tangan di situ. Nah, lalu baca Allahumma a'udzubika minal kufri wal fakri wa mawaqifil hizi fid dunya wal akhirah.
Nah, dia bacaan di rukun yamani tadi seberataan orang tuh yang baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Disambung bisa wa dakhilil jannata mal abrar. Ya azizu ya gafar. Hanya kita istislam. Jadi sekali tawaf sampai di itu kita berpaling itu kita berhadap di tawaf tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seolah-olah kita mengucap Hajar Aswad tadi. Nah, putaran pertama sudah berjalan pulang ya lah. Nah, sama aja bacaan tadi. Ibaratnya seputaran tadi sudah dibaca, kita padanya di belakang lah karena mendengar yang mimpin nih. Nah, boleh tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilah. Sakulingan itu sampai habis ke Bapak atau sarawat atau ada mengikuti Quran macam-macam manusia ya Allah. Tergantung apa yang kita senangi. Sunnahnya itu kan ada diwajibkan bacaan. Cuman ini aturan ini tadi ada sudah ya Allah. Nah lapas tawabnya sudah tahu gitu ya Allah. Nah itu sudah tetap. Lalu sahabat sudah tuntung tawab tadi. Lalu apa dia harus kerjakan 7 keliling, 7 putaran tadi. Lalu sembahyang sunat tawab. Setiap tawab itu tawab sunat. Tawab sunat itu di luar daripada kita mengambil nekat. Nunggu waktu padanya lah. Wah ini tawab sunat kita kada masuk ke dalam masjid itu. Berpakaian ini kada boleh masuk. Kada boleh. Uruh ya Allah. Berah jadi suhunya kita berjauh. Jadi pakai ihram aja. Atau selanjutnya pakai ihram tuh 50 orang. Tawaf pulang 7 keliling. Habis 7 keliling. Dan aku pernah itu. Ada orang berabai berumrah di MB aku kalau dia sini kita tawapan online kan akan tawaf. Ada apa aja ya Allah. Jadi bisa ngukur malam tawaf hendak 41 kali tawaf 77. Jadi anak merasa ya Allah. Sidin tadi Tuhan kuat mana sampai boleh berjalan ke rumah itu kawa. Jadi aku buat 4 hari juga semalaman sampai jam 8 siang. Nah 41 tadi 41 7 kali 7 kan 7 kali kan sembahyang sunat ya lah 7 kali jadi ada kebiasaan aku merasai orang Tuhan juga sidin yakin ya lah seorang anu pada kau lah padanya kau aja alhamdulillah lagi dulu tuh tapi kan ada kita disuruh pang saya memang cuman ya anda cara apa orang bahir itu kekuatannya no apa iman itulah kita hendak belum sembahyang kah nunggu waktu tawaf 7 keliling dulu tawaf ya lah atau mbak sembahyang atau tawaf eranya kalau tawaf rukun tadi menyempurnakan umrah atau menyempurnakan haji itu tawaf rukun katanya ya lah tapi boleh kayak mencari taksi ya lah rumah jauh ada kalau badakal lagi nah sudah tawaf rakaat ini lihat Allahu Akbar jadi ayatnya kuliah kalau Allah aja yang paling handap itu kuliah kalau Allah setiap tawaf itu mesti sunat tawaf. Makanya kata kawa tawaf itu batal. Tapi kata kawa kita enggak ada bataklid tadi perasaan aku ada kawa itu. Waktu buudu aja aku batalin dengan madhab Malik katanya lah. Cuman dia bubuhannya tuh batalnya dia bila parut kelorok dia. Batal bubuhannya itu. Ada kita curi kedua angin kala. Atau tersentuh kemaluan kita ya lah. Dan doa dibaca kemudian daripada sembahyang sunat tawaf. Nah, ada doanya, tapi doa kita boleh juga. Teman ini doanya kalau kesalahan doa Nabi Adam ini. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'zirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li jambi. Allahumma as'aluka imanan yubasiru qalbi wa yaqinan shadiqan ata'lamu anna la yusimu illa ma qatabta li wa raddini bi qadaika ya arhamar rahimin. Nah, jadi guru mah jadi menasik kan ya lah. Kemudian lalu sa'i. Nah, dari tawaf tadi mesti sunat tawaf 2 rakaat. Dan sudah sunat tawaf apa kita karena kita masih pakai ihram. Nah, lalu sa'i di antara Safa dan Marwah. Syarat sa'i itu 4 perkara. Nah, jadi berdiri kita di bukit Safa lah. Nah, dikerjakan sesudahnya tawaf rukun atau tawaf kudum. Jadi kalau mau sa'i dahulu, mesti tawaf dahulu. Orang tak paling dia kita sa'iin aja dulu ya lah. Jadi kalau dia berubah itu, jadi susunannya tadi ya lah ihram dari Mekat ya lah, kemudian sampai ke Masjid Haram apa tawaf, sudah tawaf sunat tawaf, kemudian sudah tawaf lalu sa'i karena kita masih pakaian ihram.
Nah, gitu apa dikerjakan sudahnya tawaf tawaf rukun atau tawaf kudum. Tawaf rukun ini misalnya kita menyempurnakan umrah tadi atau haji. Nah, dua memulainya dari Safa yang terpaling. Dia berdiri di Bukit Safa itu kita mandak niat. Aku sa'i di antara Safa dan Marwah 7 kali bolak-balik karena Allah Ta'ala. Jadi niatnya ini bolak-balik. Kalau niat apa tawaf itu keliling. Jika aku tawaf 7 keliling dengan sempurna karena Allah Ta'ala. Paling nyaman tuh bahasa Indonesia ya sudah. Bahasa Indonesia itu kan lapas, bahasa Arab tuh lapasnya aja lah. Nah iyanya tuh jika aku tawaf 7 keliling dengan sempurna karena Allah Ta'ala. Bagus dia menghafal. Menghafal itu panjang bahasa Arabnya. Itu an atupa bihajal baitil atiq sab'an kamilan lillahi ta'ala. Mana mengatakan bahasa Arabnya, mengatakan maknanya lebih maknanya aja lah niat kita. Iyalah sahaja itu. Nah ianya bahasa kita. 7 kali dengan yakin. Yaitu dari Safa ke Marwah 4 kali dan dari Marwah ke Safa 3 kali. Jumlahnya 7. 7 kali bolak-balik. Sini belinya di Safa. Karena sini kita berdiri tadi mandak niat tadi. Nah, sejalanan 2, 3, 4, 5, 6, 7 habisnya di Marwah. Jangan 14 kali ya lah. Habisnya di situ sekali itu bulik itu sekali. Ada pernah terjadi jadi aku merasakan itu kenyataannya lah. Banyak sih naik bulan puasa itu upaya ada wah ini orang kan memahatiakan lagi yang belajar manasik itu. Dia ibu nak tahu apa aja kan dia berniat. Anak saya kada berniat dapat pahala lah kita. Innamal a'malu binniatnya lah. Jadi banyak setora umrah duitnya nunggu sekali manasik berangkat ya lagi maulah sempurna pakainya haji kita. Kan syaratnya kan mengetahui perbuatan haji. Berarti ilmu yang lah. Ilmu itu perlu. Ada yang memimpin si kong madai. Nah, kita lihat di sini. Bahasa ayat. Ini kan ada. Amun niatnya kita tinggal. Kada sah ya lah. Innamal a'malu binniat. Nah, dia penting. Duit banyak. Setor ya lah. Malahan tak mendapat pahala. Nanggono ya lah. Tapi ilmunya tidak. Kada didapat ya lah. Amunnya kada sesuai awan aturan-aturan manasik ya lah. Kada dapat kita wudu aja padanya. Ada nang kada kita kerasakan sempurna wudu tadi. Apa perjalanan sa'i itu di dalam tempat sa'i. Jadi dia kada boleh di luar ya Allah. Sa'i ini ini orang banyak kayaknya ada di atas ya Allah di bawah tapi yang di atas panjang mana itu. Biar begelendeng panjang jauh orang berapa kali di bawah tuntung. Kalau nyasar putaran itu mungkin sudah jauh lah. Jaraknya tuh kita makin jauh, makin kita tahu apa aja lah. Makin jauh putarannya kita ke Baitullah itu makin anu. Tapi yang dipasain tuh jangan milih di bawah di mana. Kalau orang gading kan ada di sini akan tempat. Atau ada orang yang membawainnya. Membawa apa begelendeng. Tapi yang dipintainya 200 real bola. Nah 200 itu berapa 800 sih lah. Jadi nang tawaf itu di atas itu panjangnya nya kalau di bawah makin kita ya tengah-tengah aja ambil jangan terlalu lebar ya lah takas tuntung. Kalau terlalu dekat itu kan ada jaraknya mesti ya sekadangnya sedepan lah pada jangan sampai di sisi Baitullah itu ada aja orang sekali itu mencapai kayak itu ya lah. Perjalanan sa'i itu dalam tempat sa'i. Nah ini takbir sunat dibaca ketika di atas tangga Safa lalu berjalan tapi niat dulu tadi aku sa'i di antara Safa dan Marwah 7 kali bolak-balik karena Allah Ta'ala lalu kita berhadap kebetulan bismillahirrahmanirrahim lalu jalan Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd Allahu Akbar ala ma hadana walhamdulillah ala ma aulana la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biadil khair wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundah wa hajamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishin lahu walau karihal kafirun. Itu ada yang diulang-ulang dibaca ya lah dan pada itu banyak bacaan lain boleh juga. Nah selawat atau apa kita senangi bacaan itu. Dan sunat ketika sa'i membaca doa sembarang doa. Nah jadi boleh selain pada bacaan tadi itu berulang-ulang dibaca yang baik-baik doa yang baik kan doa-doa di dalam
Al-Quran ya lah, ada nang Rabbana jalamna ampusana, doa Nabi Adam ya lah, atau selawat, atau zikir, atau tasbih. Pada tiap-tiap berjalan 7 kali bulak-balik. Jadi niatnya itu bulak-balik. Jaku sa'i di antara Safa dan Marwah 7 kali bulak-balik. Ya, yang keliling. Keliling itu tawaf. Melainkan pada penghabisan kali yang ketujuh. Jadi sudah habis kita sudah ke 6 kali menuju ke Marwah lah. Tangga Marwah, maka tidak sunat membaca apa-apa. Boleh kita ada pembacaan lagi. Yang kali yang ketujuhnya tuh. Nah, dan disebutkan di dalam Bughiyah perjalanan antara Safa dan Marwah 770 hasta. Hitungannya tuh bahari. Ya anggaplah 3,5 kilo lah. Hitungannya itu ada nama Korea itu. 770 hasta. Dari mulai Safa ke Marwah tadi. Namun orang banyak tuh ada kerasaan jiwa ya lah. Ini lapas niat sa'i. Nah sa'inya ini bahasa Arabnya. Ini itu an as'a baina Safa wal Marwah sabat aswatin lillahi ta'ala. Sejaku sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali bolak-balik karena Allah Ta'ala. Jadi 6 bolak-baliknya itu jangan tertinggal. 7 aku sa'i dan Safa dan Marwah 7 kali bolak-balik karena Allah Ta'ala. Dan sunat di dalam sa'i itu terkala sampai berjalan di antara 2 pal hijau. Ada kenal lampu hijau yang berlari-lari. Kadang kita berlari sa'i menghemat ya Allah. Kode lari kecil aja. Nah, anggaplah boleh olahraga ya Allah. Nah dibaca tu nak Rabbi ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul akram. Rabbana atina fid dunya sanah wa fil sanah qina azabannar. Jadi bilanya tanam lampu hijau tu itu bacaannya Rabbi ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul akram. Siko mengemandu. Jadi lain dengar yang bantu lari tadi. Rabbi ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul akram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kemudian setelah selesai lalu cukur, berarti sudah tahlul habis perkara haji. Bermula yang wajibnya bagi laki-laki atau perempuan itu mengerat memotong 3 lembar rambut kepala. Amun bercukur dia sunat lah dengan pisau, bahari atau gunting atau lainnya. Amun pisau udah mungkin bersanggup kita dia ambil kursi ya lah. Amun gunting itu mungkin. Adapun yang sunatnya bagi laki-laki cukur sekalian rambut itu sunat. Kenapa dia kada bercukur? Bercukur itu kan bergundul itu kan sunat, tapi karena sudah berapa kali ambil umrah habislah hendak bergundul punya. Nah merasa bergundul situ. Satu tempat aja yang menggundul 10 hari ya belanya. Atau sebelum bahari sudah 10 hari ada sing tambahan. Adapun yang sunatnya bagi laki-laki cukur sekalian rambut kepala dan bagi perempuan gunting ujung rambut sekadar sejari. Sejari itu ujung rambut aja. Setelah cukur selesailah umrahnya. Nah, jadi karena kita pulang ibaratnya sudah tadi dari beralih lah, sekali sudah umrah. Siapa hendak kita umrahkan padanya? Kita sudah lepas kewajiban. Kamu sudah pernah berhaji, berumrah dahulu, kan ada salahnya kita mau umrahkan keluarga. Nah, boleh aja kita menjadi badal ya lah. Saling mengambil mekat ini untuk abah banyak. Dan kita diutamakan mama pang dulu ya lah. Dan Nabi kan umuka. Siapa wahai Rasulullah yang paling utama yang di antara dua bapak ya ibu lah. 3 kali ibu-ibu ya lah. Jadi dimuliakan ibu semua abu. Di bapak tadi aku aja bila jarah ke kubur itu pada melewati kuburan abah ya Allah karena ingat hadis Nabi itu kan mamai dulu. Padahal waktunya abah pun dulu lah kubur di muka padanya. Nah jadi kita mau hadis Nabi tadi biarpun sudah waktu hidupnya atau sudah wafatnya tetap kita muliakan ya Allah. Nah, jadi ujung rambut babian kan ada depan disuruh bergundul ya Allah. Ada pun yang sunatnya bagi laki cukur sekalian rambut kepala dan bagi perempuan gunting ujung rambut sekadar sejari. Setelah cukur selesailah umrahnya. Jadi mencukur tadi mengatakan orang sudah mencukur kan bapak cukur dahulu hanya mencukur nelayan. Boleh aja kita mencukur menyempurnakan umrah kita ya lah. Hanya boleh mencukur nelayan. Amun kita baru mencukur lagi
Mengkawa jangan mencukur lain ya lah. Jadi mencokor tuh kalau sudah kita selesai lah ya. mencokor orang lain. Nah, ikan sudah kerja tawaf saya. Lalu tuntung ada gunting mencokor sarang hanya mencokor orang lain. Atau ada yang lain mencokor akan ikan dari pejan tiga sudah, tapi orang sudah mencokor juga ya lah. Supaya orang tadi jangan ada sanksi sini baru mencukur lagi mencukur kan ikan biarlah. Jadi kan motong menggugurang rambut orang lah. Usia kita dulu kadang-kadang kita pikir itu, kita balon lagi mencukur ya lah. Sedang gugur rambut aja sehelai sengaja terus sehari puasa 2 hari 3 lalu kambing Nah kita baca apa sanksinya lah. Nah sanksi kalau terlanggar ya lah dam tadi bahasa Arabnya itu dam lah. Nah dam itu ada 4 macam nah. Bermula dam itu ada 4 macam dan barang yang sah dibuat dam yaitu onta, kambing yang sah dibuat korban dan makanan yang sah dibuat fitrah baik gandum atau beras ya lah. Sefitrah itu kan 3 liter setengah lah 3 liter seperempat. Dan tidak sah dam itu dengan uang dan tidak sah diberikan kepada yang lain daripada fakir miskin dan mesti diberikan di tanah haram selain daripada dam ihsar. Jadi begitu bayar dam itu kada boleh kita kampung aja karena nyunik kambing dimakan orang banyak ya lah, ada harus di Mekah. Dan mula macam dam yang pertama dam taratib takdir namanya. Jadi ada namanya tuh, yaitu seumpama seorang meninggal ihram dari Mekat. Kenapa masuk ke dari Bir Ali Besarawar masuk ke Mekah ya Allah. Padahal wajah umumnya atau mengerjakan haji tamattu atau kiran atau meninggalkan bermalam di Mina. Itu orang dalam haji lah. Ada juga orang dengar itu orang diam di Mekah lah. Jadi sini boleh ke Indonesia. Sidin karena merasa sidin kampung sidin. Mestinya sidin mengambil Mekat ya Allah untuk umrah dulu. Bermalam di Mina dam juga toh kada bermalam atau meninggalkan melontar jumrah yang pertama tuh kan yang betul akabah lah ke 10 tuh yang sisanya tuh 11 12 13 ketiganya kalau kada melontar sidin atau meninggalkan menginap di Muzdalifah atau meninggalkan tawaf wada. Nah kebanyakannya ini orang yang kada tahu lah datang haid ya lah atau sakit kah, ada orang juga mana mengucap itu di belakang Arab. Amun orang Arabnya ditarik sangit residen sikut sidinnya lah. Mas saya tuh duduk. Yang ibu nih timben orangnya sa kamar disikut pas bulik kada tahu pada ya lah. Pasti itu tuh bayar dam tuh masih itu yang lah. Cuman yang enggak ada tahu. Maka wajib yang bayar dam tertib takdir itu menyembelih kambing. Kambing dendanya tadi kada malam di Mina, kada tahu pada ya lah. 3 hari atau puasa bisa juga jika tidak puasa maka puasa 10 hari 3 hari di kerjaan waktu mengerjakan haji sebelumnya ukuf dan 7 hari amunnya masih ada waktu lagi kawa siana bulik bedanya lah apa tadi kada tahu pada maka disuruh tahu pada danya ikam nih datang di Madinah kan hendak meninggalkan Baitullah itu mesti tahu karena ya lah tahu penghabisan yang bulik. Nah jadi itu sanksinya tadi meninggalkan tahu pada wajib yang membayar dam tadi yang boleh kambing jika tidak puasa maka puasa 10 hari. Ada orang kambing puasa 3 hari kalau ada waktu situ lagi. Kalau waktu ada ya bayar kampung dan 7 hari kadang sesudah pulang. Nah kita tinggal tadi memalam di Mina, tinggal melontar jumrat, tinggal menginap di Muzdalifah kan banyak orang Arab itu. Nya sudah anunya nuka kambing aja nya kada banyak ukupnya sampai ke melontar taub sainya ditinggalkannya malam 3 malam itu. Nah itu banyak orang Arab, tapi banyak duit bayar kambingnya. Dan macam dam yang kedua dam takhir takdir namanya, yaitu menyembelih kambing atau bersedekah makanan berupa beras atau gandum 3 gantang fitrah. Sefitrah itu kan 3 liter ya dia biasanya kita di kampung 3 liter seperempat ya 3 liter setengah lah berlebih ke bapak kepada 6 miskin. Jadi fitrah itu dibagi 2. Jadi 3 fitrah itu 6 orang. Tiap seorang setengah gantang atau puasa. Jadi dibagi 6 orang. 3 fitrah tadi. Sanksinya tadi lah. Atau puasa 3 hari. Seumpama seorang memakai wangi-wangian.
pas sudah tadi berpakai ihram, lalu makin minyak harum atau berpupur nang pupur bau ajar aswad ya lah, kan harum tuh. Tapi aman belum tadi kan papa, belum kita mandak niat atau meminyaki apa minyak harum atau meminyaki rambut. Nah, sudah niat tadi atau mencabut rambut atau bulu atau memotong kuku atau bersanda gurau, bersuka-suka dengan perempuan serta syahwat atau laki-laki memakai pakaian yang menyarum badan. Kenapa bersalawar? Ternyata dalamnya jadi sampai saud dalam lah. Atau menutup kepala. Nah tadi lakian. Atau perempuan menutup muka. Nah jadi menutup muka itu ada sanksinya. Semuanya itu wajib ia membayar dam yang tadi. Bila ada kambing, bila banyak berduit nuka kambing ya lah. Bila ada kau kambing memakannya anak mikung orang ya lah tiga fitrah. Biasa fitrah itu bagi dua. Atau puasa 3 hari. Sahaja milih ya lah. Anak puasa 3 hari atau kambing atau memberi makannya anak orang tadi dibagi. Nah itu sanksinya yang menutup kepala atau muka. Banyak orang terlanggar nggak ada tahu ya lah. Sudah anu tuh hati-hati benar minyak angin tuh bawa kalah. Anu ya sakit parut ya lah. Cara apa tuh lah. Sudah selesai ihram ada Bapak. Sudah tahlul apabila seorang meninggalkan selambar rambut. Nah, atas potong kuku, maka wajib atasnya mengeluarkan 1 mut. 1 mut itu kurang lebih sekitar lah beras atau gandum atau puasa sehari. Puasa sehari kah, atau nukar gandum kah, sekitar diberi akan pakai miskin atau beras ya lah. Kira banyakannya orang nukar beras ya mah ada duit lah. Maka ada duit kira puasa sehari. Dan jika 2 lembar rambut atau 2 potong kuku, maka wajib 2 mut. 2 mut itu 2 liter lah dibulatakan. Pada kurang 2 jari. Atau puasa 2 hari. Ini masih ringan lagi. 2 helai. Dan jika 3 lembar rambut atau 3 potong kuku, maka wajib dam 1 kambing. Atau 3 gantang beras. 3 gantang, 3 fitrah tadi lah, wajib 6. Atau puasa 3 hari. Bukan puasa 3 hari kah? Kono kambing kah atau 3 gantang pilih aja. Dan macam yang ketiga dam takhir takdir namanya. Seumpama seorang membunuh perburuan binatang. Kadang mungkin ada lagi binatang sebelah darat yang liar, mungkin bahari itu. Kadang maju Arab Saudi. Tapi binatang liar tadi halal dagingnya dimakan. Maka wajib ia membayar dam takhir tadi yaitu menyembelih binatang yang serupa dengannya dibunuh. Cara apa gunanya binatang itu? Atau mengeluarkan beras atau gandum beberapa mut sekadar harganya kambing itu berapa di agar atau binatang yang dibunuh tadi yalah yang dibunuh atau puasa beberapa hari sebilangan mut. Nah bahaya badan ini nah pakai ihram haji atau berumrah lah belum lagi tahlul. Dan macam yang keempat dam tertib takdil namanya itu. Itu seumpama seorang jima di dalam ihram. Belum tuntung lagi ya lah. Kumpul lagi bini. Maka batal hajinya atau umrahnya. Serta wajib qadha. Amun berhaji bila kita bayar. Setor haji periodnya lah. Sudah waktu mengajukan haji itu terlanggar sudah. Kalau lah kita amun umrah kok jadi ulangi. Kau pulang umrah. Tapi tetap aja wajib qadha dengan segera. Dan wajib pula atasnya dam tertib tadi itu nyembelih onta. Berapa harga onta wah ini? Jadi aku takutin anaknya aja berapa? Kam ibil, wahid ibil ada. Adanya sabah alap ya 7 juta 7.000 ya. Sabah area ada 350 anak aja. 3 juta 3.500 anak ontanya itu. Mau kambing 7. Dan jika tidak kuasa maka 7 kambing. Maka ada laki aja udah 2. 7 berapa sikong 2 onta berapa onta itu. Anu benar lah. Nah dan jika tidak kuasa maka bersedekah beras atau gandum seharga 1 onta. Berapa harga onta itu? Artinya anggarannya tukaran ke beras. Kita puasa 1 hari. Dan jika tidak kuasa maka puasa sebilang banyak mut beras itu. Kada mampu. Kada mampu. Hajinya batal ya lah amun umrah kita kalau ada gimana bir umrah ada yang terlanggar lah kalau jamin bir umrah ada ini batal tapi
Kalau dibayar amun haji ini bilang setor pulang padanya maka sudah menunggu 10 tahun umur sudah 70 ya lah mungkin lah dia terimanya ini nanti tua baiknya kan ya tahun yang aturan bahaya itu kawai tahun bila ada duit setornya pulang amun umrah itu bila aja ya kelak. Nah jadi di hati yang benar itu bila pakai ihram pakai apa bahaya atau umrah itu makanya dilainakan orang akan bebinian musim haji itu haji plus kada berkumpul bini ya lah. Nah, jadi itu larangannya itu luar biasa ya Allah. Biar jangan ditapale itu kayaknya kan bahagia lagi tetap di apa dibayar. Ya kodok. Nah, kodok itu kan dibayar. Mun umrah kau jadi bayar ya Allah. Tapi tetap jono ke anu tadi sanksinya tadi. Nah, adab ziarah kubur Rasulullah sampai di Madinah kamlah. Ziarah kubur Rasulullah itu sunat muakkad. Jadi sunatnya dikuatakan pahalanya gono. Sunat muakkad apa pula atas orang yang mengerjakan haji malah pada setengah kaul ziarah itu wajib. Ada kaul mengatakan ziarah ke makam Rasulullah itu wajib kita. Dan sunat membanyakkan membaca selawat sepanjang jalan, kemudian terutama sesudah kelihatan tanah Madinah. Nah, sampai sudah tidak ke Madinah pada sampai ke hotel lah. Dan sunat merendahkan diri dan mandi dan berudu sebelum ziarah. Jadi kita hendak ziarah ke makam Rasulullah itu kita setelah juga masjid ya lah, pasti kita mandi bersih-bersih. Kita menghormati macam batamu ibarat orang RT RW aja kita mau sembarangan pakaiannya lah. Apalagi Rasulullah khairul anbiya wal mursalin. Sebelum ziarah itu dan memakai minyak harum dan memberi sedekah sebelumnya ziarah meskipun sedikit. Kemudian lalu masuk Masjid Madinah dengan membaca doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala washabihi wa sallim. Allahumma ighfir li junubi waftah li abwaaba rahmatik. Terus jalan ke Rodah. Ke Rodah ini antriannya lah. Karena ada kita jam apa kita di situ laporan sudah oleh bubuan sponsor itu. Karena jam anu kita aja sembahyang di Rodah. Terus jalan ke Rodah sembahyang 2 rakaat ya masjid. Sakada-kadanya kita masuk di situ sembahyang tahiyatul masjid. Setelah selesai lalu ziarah ke hadrat junjungan kita Rasulullah SAW. Jadi amun hendak memberi salam itulah dia kada usah kada belum ziarah situ di mana duduk. Dia masuk masjid baru dia salam. Assalamualaikum ya sayyidi. Dia berdiri atau berduduk. Kan kita disuruh. Itu ada hadisnya. Bila orang mengucap salam didatangkan malaikat didatangkan ruhku ke jasadku sehingga aku jawab salam orang yang salam. Dia Ustaz Kadir di Makkah kalau kita langsung di makam Rasul langsung menjawab salam kita hadap lewat pantaraan malaikat kada. Kalau dari jauh kita sembahyang itu kan disampaikan malaikat. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Kita sembahyang toh. Cuma kita kada mendengar ya lah. Nabi itu menyahuti. Ada di antara wali Allah itu kalau sidin memberi salam itu 2-3 kali. Kalau Rasulullah kada menjawab sidin Assalamualaikum ayuhan nang di dalam sembahyang itu. Sampai didengar oleh orang belakang Rasul itu menjawab. Nah, dia wali itu wali pilihan dia ya lah. Jauhnya pang Nabi di Madinah suara sini kedengaran itu kekuasaan Tuhan. Kalau di makam Rasul langsung Rasul itu menjawab. Jadi kita di mana aja kan yang kita sulit wah ini masuk ke situ ya lah. Di mana kita duduk baik salam dan semuanya sunat kedua. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Di dalam sembahyang aja boleh apalagi 2 sembahyang ya lah. Itu jawab oleh Nabi salam kita itu. Tiap sewaktu itu kita bersalam itu datang malaikat menyampaikan salam secepat kilat. Nah, apa sih dengan beradab yang sempurna jauhnya dari pagar kira-kira 4 hasta serta menundukkan kepala dan mengusungkan hati daripada perkara dunia. Jadi seolah-olah kita berhadap orang-orang yang mulia yalah dan lalu memberi salam kepada Rasulullah SAW. Sekurang-kurang yang salam itu Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Jangan jika dikirim salam oleh orang lain disampaikan demikian bunyinya. Jadi ada orang titip salam kalau kita yang lah Assalamualaikum ya Rasulullah min fulan bin fulan. Cukup aja gitu. Assalamualaikum ya Rasulullah dari si anu bin si anu. Kemudian lalu ke sebelah kanan sedikit memberi salam Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kan data Nabi itu
dua sahabat. Dan menurut riwayat itu makam si anak Nabi Siti Fatimah itu di dalam itu dirahasiakan. Dan Siti Fatimah dulu anak berarti di situ juga. Tapi ada madahan di Baki ya lah dirahasiakan waktu wafatnya itu Siti. Tapi kalau menurut kaul yang mengatakan bahwa kubur Siti Fatimah ada di dalam masjid, tetapi pada kaul yang muktamad bahwasanya kuburnya itu di Baki. Setelah itu lalu kembali menghadap Rasulullah. Jadi kan ada salahnya kita memberi salam di para makam Rasulullah tadi. Mohon syafaatnya, banyak-banyak membaca istighfar dan taubat, lalu membaca selawat sallallahu alaihi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 kali. Jadi selawatnya di waktu di Masjid Nabawi itu, apalagi para makam Rasulullah ya sallallahu alaihi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunat ziarah kepada sekalian tempat ziarah di Madinah seperti ziarah ke Baki dan Uhud, Quba, dan masjid-masjid yang ada di Madinah, terutama Masjid Qiblatain. Dan salam di Madinah banyak-banyak membaca, selama di Madinah banyak membaca salawat atas Nabi. Jadi jauh orang ulama-ulama di Makkah itu kalau jadi Makkah banyak tawaf, kalau di Madinah itu banyak salawat. Jadi kita masuk Quran tadi baca juga ya Allah. Setiap kita masuk tuh baca berapa kali kita kau baca. Anak selawat Jibril kah sallallahu alaihi selawat tadi. Sallallahu alaihi ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada aja tuh. Sallallahu alaihi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah apa? Yang batin ya lah, yang di batin ini. Marilah kita mengingatkan akan kaifiat yang 21. Ini kan ilmu orang bahari ya lah. Wah ini kan lagi orang pelajari. Supaya sempurna dan sah ibadah haji dan umrah pada hakikatnya. Dia pada ilmu hakikat ya lah. Nah, barang siapa mengerjakan haji dan umrah tiada mengetahui dan mengingatkan kaifiat tersebut, niscaya wajiblah atasnya kembali mengerjakan haji dan umrah supaya sah dan sempurna pada zahir dan batin. Ilmu hakikat ini kan pendapat para ulama-ulama ya Allah. Nah, satu bermula turun pada rumah bahwa ia berniat tidak kembali lagi, seolah-olah kita kada bulik lagi ya Allah. Karena pergi itu berpindah kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, meninggalkan tempat yang hina lagi kurang, dan hendaklah masuk kepada tempat yang mulia dan lebih, dan taubat segala dosa zahir dan batin. Jadi kita meninggalkan negeri kita ini, anggaplah negeri yang hina, negeri Makkah Madinah, negeri yang mulia dan suci ya Allah. Kedua, manakala hendak mandi sunat ihram, karena ini di Makkah ya Allah, berniat ia hai Tuhanku, bersuci aku daripada daki dan camar-camar. Engkau sucikan badanku daripada camar-camar. Camar-camar orang bahar itu dosalah, dosa kecil dan dosa besar, zahir dan batin, daripadaku kepada Allah Ta'ala dan kepada makhluk semuanya. Jadi kita maaf-maafan jiran tetangga ya lah. 3, tatkala bersalin pakaian kepada pakaian ihram. Kita waktu hendak pakaian yang biasa, memakai ihram. Nah, ada lagi niat. Ingat ia kepada Allah Ta'ala, hai Tuhanku, bersalin aku di pakaian kepada pakaian ihram. Tadi pakaian berjahit ya lah, baju apa. Nah, ini pakaian ihram yang untuk bersih suci. Salin kau lehmu dari diriku akan perangai kejahatan kepada perangai kebajikan zahir dan batin. Seolah-olah pakai hati kita ini bersihnya seperti kain ihram yang kita pakai tadi. Ada belang-belang berwarna-warna ya Allah. Tatkala sudah berniat ihram, berniat ingat ia akan Allah Ta'ala, hai Tuhanku, seperti menetapkan aku dengan pakaian ini, tetapkan olehmu akan aku daripada mengerjakan yang disuruh engkau dan Rasul engkau, akan taat ibadah siang dan malam, berkehendak kepada engkau selama-lamanya. Jadi kalau sudah kita tadi pakaian yang bersih selama-lamanya, hati kita bersih, pikiran kita bersih, ya Allah, jangan berbuat maksiat rasanya tuh. Sudah berganti pakaian. Dan tatkala kelima membaca talbiyah, kita membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak la syarika lak. Jadi di hati kita menyahut
Menyahut itu waktu kita di dalam alam ruh kita mentolakan nih nah ibaratnya. Terus sudah menyahuti. Sekali juga umrah bahaji daerah Rajak ya, ngajak datang situ. Menyahut suruhan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nah, jadi kita waktu Nabi Adam, aku ada baca itu dalam hadis itu. Nabi Adam ini Nabi Ibrahim lah sesudah membuat membina Baitullah dan Nabi Ismail itu disuruh Tuhan, wahai Ibrahim, panggillah seluruh hamba-hambaku di Masjid Barat, Timur, Utara, Selatan. Cara apa aja Nabi Ibrahim, wahai Tuhan, ulun memanggil mendengarlah ya Allah. Ikan panggil aja ya Allah Ta'ala, aku mendengarkan. Makanya dia orang Bahari udah sampai panggil Nabi Ibrahim, tetulok aja nyawakan aja. Segitu kalau jadi ya panggil Nabi Ibrahim, ya ayuhan nas, annallah bana baitan fahjuhu. Wahai sekalian manusia, ya Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala nih mengulah Baitullah nih. Hendaklah bahagia di sini. Ya, nah kita, jawaban kita nah labbaik Allahumma labbaik tuh. Ada lagi kita di alam ruh. Ada lagi kita merasa, ada lah. Labbaik Allah. Jadi dibaca lagi di situ. Nah, menyahut, ia akan menyahut seruan Allah Ta'ala dan Rasulnya atas kita dengan naik haji ke Baitul atau umrah tadi. Dengan syukur dan ikhlas hati. Karena tatkala masuk ke tanah haram, sudah sampai kita pada orang lah, para Madinah sudah kelihatan kecelangan lampu ya lah. Ingat ia akan Allah Ta'ala, hai Tuhanku, haramkan olehmu akan diriku daripada siksa kubur dan api neraka. Dan segalanya diharamkan. Dan arti tanah haram itu, tanahnya itu pada dimakan api neraka, maksudnya itu tanah haram. Kan ada batas-batasnya itu, termasuk kita, yuk masuk tanah haram tuh. Nah, tanahnya bukan tanahnya terjejak haram, adalah tanahnya itu diharamkan dimakan daripada apa. Menurut apa aja bubuhan mati di situ. Bukan Abu Jahal, Abu Lahab ya lah. Dipindah Tuhan yang akan di tempat situ lagi. Orang yang baik-baik aja. Jadi maka itu. Tatkala melihat akan Baitullah berniat ingat ia seolah-olah melihat ia akan wujud Allah Ta'ala. Bersifat bersih. Kan depan Tuhan seperti Baitullah itu atau dalam Baitullah Allah Ta'ala itu lah sekhamisihi. yakni mengetahui hatinya akan bahwasanya inilah semula-mula tempat ibadah kepada Allah. Kalau Baitullah itu kan pernah kosongnya lah, kecuali untuk sembahyang. Sudah amat itu, ya nang dihiga itu kita kau sembahyang. Jadi bila hendak sembahyang dihiga Baitullah itu kan pada sudah 1,5 jam ikam tawaf. Jadi berapa keliling kena kamatnya dihiga itu bang sembahyang, tapi di muka imaman tuh kosong situ. Kadang-kadang imamnya di belakangnya lah. Kita tahu di sini imam di belakang ada lain aturannya. Bahwasanya inilah semula tempat ada pernah kosong Baitullah itu. Sudah salam nah, buka pulang orang mengucup berabut-abut ya lah. Kenapa jadi mengucup Hajar Aswad itu? Karena batu itu datang dari dalam surga. Nah waktu Nabi Adam turun dari surga disanggui batu Hajar Aswad itu. Asalnya Hajar Abyad, batu putih. Kenapa jadi hirang dikucupi orang-orang kafir Quraisy. Nah, tertutup cahayanya. Tempat ibadah kepada Allah Ta'ala dan yang diwajibkan dia akan dikau barang yang datang kepadanya dan Rasulnya. 8 tatkala mengucup Hajar Aswad mengkawah ya Allah. Tapi ada juga berbayar ya Allah dipintainya duit ya. Itu situ jangan hendak menarik orang di situ ya Allah. Ini ya Allah mudahkan aku mengucup berdoa atau semeh hajat kedua rakaat dulu. Tatkala mengucap Hajar Aswad berniat ingat ia akan musafahah. Seolah-olah kita bersalaman dengan Allah Ta'ala. Bukan Tuhan di situ ya Allah. Seolah-olahnya. Yang maha suci daripada berjihad adanya. Ya ini ingat tatkala menyapu dan mengucap akan bekas kudratullah Ta'ala yang sempurna. Kan Hajar Aswad itu datang dalam surga adalah batu. Dalam surga ada dari bawah dalam surga ada lah jualnya Hajar Aswad itu. Mungkin kalau dijual orang kafir itu tukarnya ibarat pembelian jam mungkin tukarnya itu ya Allah. Ya. Tatkala berjalan ia pada ketika tawaf berlari 3 kali berniat ada belaju. Ingat ia akan berlari mengikut Rasulullah. Seolah-olah kita mengikuti nah, apa Rasulullah. Karena saya tawaf itu para nabi Rasul ya Allah. Nabi Adam, Nabi Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Rasulullah. Rasulullah itu kan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Maka Bapa dan agama itu adalah Nabi Ibrahim. Makanya ada salawat kita yang sembahyang itu. Wala alisma kama sallaita ala sina Ibrahim. Kan buat.
berlari mengikut Rasulullah dan meminta kepada Allah Ta'ala, larikan olehmu daripada aku akan pekerjaan maksiat. Seolah-olah kita meninggalkan pekerjaan maksiat yang pernah kita lakukan ya, atau ada saya berlari tadi. Dan durhaka dan segerakan olehmu berpaling akan aku dengan mengerjakan taat. Yang tapi kita rajin beribadat ya lah, supaya jadi rajin. Kan ada juga orang datang di Makkah di sana rajin ya lah, berbulik. Tak boleh pulang. Orang bahari orang kebun ya lah, naik haji pas haji mana sembahyang situ aku banyak sudah ibadah di situ ya lah. Bolehkah kampung ya lah bolang di pohon limau bergantung ada sembahyang perai nah auzubillahi minzalik ya lah. Nah, jadi tandanya orang makbul tuh haji umrah tuh ngerajin. Dan tadi malas jadi rajin ya lah. Tatkala berjalan betul pada 4 kali yang akhir berniat ingat dia akan beroleh ampunan, yakin bahwa aku ini dosaku diampun Allah Ta'ala ya lah. Dan nikmat daripada Tuhannya. Karena senyum orang kasih itu nggak ada duit tidak kawaya lah. Ada juga orang duit ada kemauan ya lah, banyak kayak orang duit. Nah, ini sudah kehendak Allah. Kalau memang hendak kehendak Allah dimudahkan oleh Allah. Maka lepaslah ia daripada murka Allah Ta'ala dan siksanya dosa zahir batin. Tatkala berdiri sembahyang makam Ibrahim. Nah, hendak sembahyang di makam Ibrahim itu kadang-kadang ada di halat di kandang berikungan sembahyang. Kalau wah ini lagi itu. Kadang-kadang diburunya oleh orang ya lah ruh diberiannya kita. Berniat ingat ia meminta ampun daripada Allah Ta'ala atau di sekitar situ. Dia kan ada separuh tapi parak kau aja teman kau sembahyang. Namun yang hege itu kan kadang bau bahalat kandang apa banyak. Meminta kabulkan haji dan umrahnya. Ya Allah, terimalah hajilah, terimalah umrahku ya Allah. Karena balasnya tuh apa gonol desa jazailal jannah. Tidak ada balasannya kau surga. Tatkala minum air Zam-Zam, berniat ia ingat akan Allah Ta'ala telah menjadikan akan itu air seabdal-abdal, sesuci-suci daripada sekalian air. Jadi sebaik-baik air di atas bumi ini Zam-Zam. Khairul ma fi wajhil ardi ma'u Zam-Zam. Apa kita niatakan di situ? Jadi waktu dulu aku di Masjidil Haram tuh, dia Ustadz Karim sini masih hidup lah. Amalakan di sini minum Zam-Zam tuh 40 kali subuh. Maka orang bahari itu banyak alim di sini nyala. Sekolah 4 tahun aja alim, wah ini 10 tahun jadi kada jual aja. Amun dam-dam orang dimakan ya lah di situ diambil, amun disembelihkan kada padanya. Nah, banyak kayak orang nang kada lebih ilmu, badalakan haji orang, ya lah duitnya diambil. Digawian kadang-kadang di korteng-korteng ya lah. Jadi kan akan itu air sabda-abda. Jadi baru jam-jam ini ngatakan bacaannya itu lam nasadaq ayman nafi'a wadatkan wasi'a wasifa'an min kulli da'in wasaqamin. Minta ilmu nya ada aja bacaan jam-jam di paduan itu. Nah, jadi baca itu lam nasadaq ayman nafi'a, Allah minta kepada engkau ilmu yang manfaat, wadatkan wasi'a, rezeki yang luas, wasifa'an sembuh min da'in daripada segala macam penyakit dan macam-macam penyakit. Jadi itu kesehatan di dalam tiga macam di dalam minum Zam-Zam itu. Ilmu ialah rezeki sehat. Daripada sekalian air, jadi sebaik-baik air sebumi ini adalah Zam-Zam. Harap ia akan Allah Ta'ala bahwa menyucikan akan badanku dan hatiku daripada sekalian yang camar-camar. Orang bahaya itu yang camar-camar itu kotor-kotor lah daripada maksiat zahir dan batin. Maksiat zahir batin itu kita akan melihat ya Allah. Kita ada orang sangit, orang ada salah apa-apa tuh saat dosa ya Allah. Hati kita atau kita bihiri lihat orang nyaman ya Allah. Betul aja lihat orang nyaman ya Allah, jadi kalau aku jangan harus senang ya Allah. Nah, itu maksiat batin. Tatkala keluar daripada waktu sa'i antara Safa dan Marwah, berniat ia minta keluarkan daripada pekerjaan kufur dan syirik. Kalau sudah tonton tadi kita sa'i ya Allah, berniat ya Allah minta keluarkan yang haram, bid'ah, yang tidak ada daripada Rasulullah, yang ada di perintah oleh Nabi. Kapan tatkala berjalan ia berolah-olah dari Safa ke Marwah, yang kita 7 kali bulik tadi. Ingat ia minta akan Allah Ta'ala
jadikan akan sempurna mengikut sunnah Rasulullah ialah wasitah yang perantara yang amat besar dan menolong syafaat takut harap akan Allah. Jadi kita mengharap Allah Ta'ala bahwa amal ibadah kita diterima, takut kita bahwa ibadah kita ditolak oleh Tuhan. Yang kedua, satu kala keluar daripada Mekah kepada, nanti habis sudah haji lah. Kala keluar daripada Mekah, orang anak kaminan ya, berniat ingat ia akan minta kepada Allah Ta'ala keluarkan hawa nafsu dan was-was setan dan loba di dalam hati. Nah, kadang-kadang kita ada haji ya lah, kita baca tentang umrahnya aja. Nah, kira-kira ini aja nang sampaikan ada kan nggak ditakutkan apa. Jadi diingatkan itu bila hendak tawaf niat tawaf, bila hendak sa'i niat sa'i, bila hendak pakai ihram sunat ihram, sembahyang 2 rakaat sunat ihram. Kemudian lalu di tempat miqat itu jangan tertinggal berniat umrah, baik di Bir Ali atau di Tan'im atau Ja'ranah atau Hudaybiyah, tempat itu. Nah, jadi niat-niat itu aja. Kalau baca niat ikam ya ada dalam diwajibkannya hendak tawaf tuh baca tasbih aja atau baca aturan tadi ya Allah, hendak sa'i itu juga doa-doa yang baik. Nah, kira-kira ini aja yang dapat aku sampaikan, mudah-mudahan dapat kita sebenarnya mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin hamdan wa fi ni'amahu wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma sarah sudurana bil Qur'an wa yassir umurana bil Qur'an wa azim ujurana bil Qur'an wa hassin akhlaqana bil Qur'an wa wasi' arzaqana bil Qur'an wa nawwir sudurana bil Qur'an wa nawwir qulubana bil Qur'an wa nawwir kuburana bil Qur'an. Allahumma ij'al lana Qur'anan imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawata ana al-laili wa an-nahar waj'al lahu hujjatan ya maulana ya rabbal alamin wa afdalus salati wa tammut taslim ala sayyidina wa min khatimi jamil anbiya'i wal mursalin fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa taqabbal ya karim. Alhamdulillah.